untuk cinta-Mu ya Bapa, untuk penyertaan-Mu atas kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Jika hari ini ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicara Roh Kudus melalui hamba-Mu Reverend Edwin yang Kau sudah bawa di tempat ini. Ya biar hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua umat Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara. Boleh sama-sama kita katakan shalom. Mari katakan kanan kiri, Engkau hebat dan luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini sekali lagi kita bersama-sama mengucap syukur ya untuk anugerah Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita boleh merayakan dan mengucap syukur 10 tahun atas penyertaan Tuhan atas CST. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita sangat bersyukur. Kita sudah kedatangan hambanya Reverend Edwin. Tepuk tangan dengan ibu ya, istrinya. Sungguh luar biasa ya. Dan kita sebentar lagi akan belajar akan firman Tuhan. Beliau adalah presiden dari ICM dan juga penasehat CST. Jadi saudara, pastikan setiap kita hari ini mari buka hatimu. Katakan kanan kiri, buka hatimu dan terima firman Tuhan. Haleluya. Mari kita persembahkan waktu ini dan kita panggil menjemput hambanya Reverend Edwin. Tuhan Yesus memberkati. Praise God. Puji Tuhan. If you're happy in the Lord, shout an amen. Kalau saudara bersuka cita katakan amin. 10 years is a long time. 10 tahun adalah waktu yang cukup panjang. I remember the church started in your house. Saya teringat hari itu gereja ini dimulai dari rumah kami. And then from there moved to 2-3 places. Kemudian dari situ berpindah kepada 2-3 gedung atau bangunan. And today you're in this beautiful place. Dan hari ini kita boleh menikmati gedung NRCC yang begitu cantik. And I understand it's also free of charge. Dan sebetulnya ya free of charge ya. Haleluya. That is the Lord's favor. Itu adalah kemurahan Tuhan. And the hand of God on it. Dan itu adalah sebuah gambaran tangan Tuhan atas gereja ini. You know, we can say 10 years and we come here to celebrate. Kita boleh berbicara 10 tahun dan kita kembali ke tempat ini untuk merayakannya. But I'm sure Pastor Chu and Pastor Betty has shed much tears. Tetapi saya sangat yakin bahwa Pastor Chu dan Pastor Betty itu banyak mencucurkan air mata. And have gone through many heartaches. Dan melewati cukup banyak jabaran yang berat. But today we are here Tetapi jika hari ini kita bersama ada di sini, is because of their faithfulness itu karena kesetiaan mereka to God's calling. kepada panggilan Tuhan. Give them a hand. Juga kembali. And also to you. Dan juga kepada Anda. You have been faithful for so many years. I've seen your faces from the beginning. Anda yang cukup setia dalam beberapa tahun, saya boleh melihat wajah-wajah Anda yang sangat setia dan komitmen. King David in Psalms 105. Saudara, kita akan melihat satu kisah dari seorang Raja Daud dari kitab Mazmur 105. Said, give praise to the Lord. Dikatakan, pujilah Tuhan, Proclaim His name. agungkanlah namanya, Make known among the nations what He has done. dan nyatakanlah atau perkenalkan perbuatannya atas bangsa-bangsa. Sing to Him, sing praises to Him. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Tell all the wonderful acts. Percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Glory to His holy name. Kemuliaan hanya bagi namanya. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Dan biarlah siapa yang mencari Tuhan akan bersuka cita. Look to the Lord and His strength, seek His face always. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
look back and give thanks. This is what this 10th anniversary is all about. Saudara, kita harus belajar untuk lihat dan ucapkan syukur kembali. Thank for His faithfulness, Bersyukur untuk kesetiaannya, His goodness, untuk kebaikannya, His grace. untuk kemurahannya. In Matthew chapter 16, Dalam kitab Matius pasal yang ke-16, mari buka bersama. I may not read this, but I'll tell you a story. Saya mungkin tidak akan baca, tapi saya akan kongsikan kisahnya So we save time. supaya kita akan menjimat masa. I know you all have a lot of events. Saya tahu saudara cukup banyak event. Jesus asked His disciples, Hari itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. "Who do the people say I am?" Dia bertanya, menurut Anda, menurut kamu, siapakah aku? They said, "Some say you are Elijah. Ada orang berkata, engkau adalah Elia. Some say you are Jeremiah. Ada orang berkata, engkau adalah Yeremia. Some say you are John the Baptist. Ada yang berkata bahkan engkau adalah Yohanes And Pembaptis. some say you are a prophet of old." Dan mungkin dia berkata, beberapa berkata, engkau adalah nabi-nabi yang dulu. And then Jesus asked His disciples, "Who do you say I am?" Kemudian Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu, siapakah aku? And Peter said, "You are Christ, the Son of the living God." Dan hari itu Petrus berkata bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. And Jesus said to Peter, Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. diberkatilah engkau Simon, anak dari Zona. It was my Father in heaven who revealed it to you." Itu karena Allah Bapa lah yang mewahyukan kepadamu. And it says, "Peter, on this rock I will build my church." Dan Yesus berkata, Petrus, di batu ini aku akan mendirikan gereja. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Whatever you release on earth will be released in heaven. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jesus didn't tell Peter to get all those materials ready to build his church. Hari itu Yesus tidak berkata kepada Petrus, siapkan dulu semua bahan, kemudian bangunlah gereja. That was what King David did when he decided that he wants to build a house for the Lord to dwell. Mungkin hampir sama, tetapi tidak sama dengan Daud yang hari itu dia persiapkan bangunan untuk bait Allah. But God told the prophet Samuel, it is not for David to build God's temple because there's too much blood in his hand, but his son Solomon will build the temple. Tetapi hari itu Nabi Saul berkata, melalui Nabi Saul Allah berkata, bukan melalui Daud yang karena tangannya penuh darah membangun bait Allah, tapi anaknya Salomo. And in the Old Testament, to build God's temple, King David brought the best cedars of Lebanon, all those materials from all over to build God's temple. Dan hari itu saudara, untuk membangun bait Allah, Daud membawa yang namanya material-material dari Libanon yang banyak untuk membangun bait Allah. But today, Tapi hari ini God is not looking for bricks, dead bricks. He is calling ordinary people. He told Peter, on this rock I will build my church. Tapi hari ini Tuhan tidak mencari yang excellent, yang bagus untuk membangun gerejanya, tetapi Tuhan mencari batu, ya kan, untuk membangun gereja. And what did Peter say in 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5? Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus? Dikatakan 1 Petrus pasal yang keempat. Peter said, "As you come to him, the living stone, rejected by man but chosen by God, and precious to him, you also, like living stones, are being built to a spiritual house, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifice, acceptable to God through Jesus Christ." Jadi dikatakan di sini bahwa engkau akan dipakai Tuhan, dibangun untuk kemuliaan Allah atau pekerjaan yang kudus. So Peter said, "Now you are also the living stones." Dikatakan kepada Petrus, engkau adalah batu karang yang hidup. You are not the dead bricks, but the living stone. You are the church. Dikatakan bahwa engkau bukan hanya batu-batu biasa yang hancur, tetapi engkau adalah batu yang dimana engkau akan dibangun gereja. Efesus pasal yang keempat, kita akan baca dari ayat yang ke-19. 22. Ayat
19. You want to read? Oke, saya akan baca buat kita. Firman Tuhan berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Efesus 2 saudara ya, Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Say, build on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Himself as the chief cornerstone. Di sini dikatakan engkau dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Cornerstone Tabernacle, your cornerstone is Jesus Christ. Nama gereja kita adalah Cornerstone Tabernacle saudara ya. Dari cornerstone atau batunya itu adalah dari Yesus Kristus. The Bible says He is the chief cornerstone. Jadi Tuhan mau berkata, Dia adalah bos dari cornerstone. Amin. The church is the body of Christ, and Christ is the head of the church, and Christ is coming back for His church. Gereja Tuhan adalah sebuah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus kepalanya ada Kristus, dan Kristus akan datang kembali menjemput setiap kita. So we are the living stones, Jadi kita semua adalah batu yang hidup, and Christ is the cornerstone. dan Yesus itu sendiri adalah batu penjuru. And it says in verse 21, in Him the building is joined together and raises to become a holy temple in the Lord. So we are His holy temple whom He dwells in. Di ayat 21 tadi dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan kita adalah bangunan itu. And in Him too you are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Ayat 22 berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. You know, when David built the temple, it was the most magnificent building. Saudara King David. tahukah bahwa ketika Raja Daud membangun bait Allah, itu adalah sebuah bait Allah yang luar biasa. And Jesus said of the temple, you'll never see one stone above the other stone. It was completely destroyed from the ground. Tetapi Yesus pernah berkata bahwa satu kali engkau akan melihat bahwa bangunan ini runtuh dan tidak ada batu pun, tidak ada satu batu pun tersusun. But today in the New Testament, the Church of Christ is in every corner of the world. Tetapi hari ini di dalam perjanjian baru itu menyatakan batu penjuru itu sudah tersebar di seluruh dunia. In the early church, during the Roman Empire, they were trying to kill the church, but the church only grew stronger and bigger. Sekalipun di dalam perjanjian baru yang namanya ada banyak kekaisaran Roma untuk berusaha membunuh dan menghabisi gereja, tapi gereja tetap bertumbuh. Why? Kenapa saudara? Because we are not dead stones that people can destroy. We are living stones that nobody can destroy. Karena kita bukan batu yang mati, amin. Tapi kita batu yang hidup yang tidak akan bisa dibinasakan. In Acts chapter 2, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, we read the Holy Spirit came upon the 120 who were praying. hari itu kita melihat dalam kisah ini Roh Kudus turun kepada 120 orang-orang yang ada di Yerusalem. They were all praying behind closed doors because of the fear of the authorities. Hari itu mereka berdoa di dalam bilik yang tertutup sebab mereka takut kepada otoritas atau pemerintahan hari And itu. during that time there was a festival and Jews from all over the world assembled in Jerusalem. Dan hari itu ada banyak festival orang-orang Yahudi yang sedang ada di daerah Yerusalem. And the Holy Spirit came on the 120 who were praying. Dan hari itu Roh Kudus memenuhi atau membaptis 120 orang yang ada di dalam bilik itu. And Peter rose up to speak to those people who were wondering what is happening. They were speaking in their own language. Dan hari itu Petrus berdiri dan mengkhotbahkan atau menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada mereka, kepada orang-orang melihat kejadian itu. And
That's when the church started. After Peter preached, 3,000 people gave their hearts to Jesus. Dan disitulah dimulaikan gereja. Setelah Petrus berkhotbah kepada 3.000 orang, mereka semua bertobat, The saudara. first meeting, anointed by the Holy Spirit, 3,000 people came to know Jesus. Kehadiran Roh Kudus yang mengurapi kepada orang-orang hari itu memberikan impact, ada 3.000 jiwa-jiwa diselamatkan. And in verse 47, Dan pada ayat 47, it says the Lord added daily to the members those who were being saved. dan di ayat 247 berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. That means every day people are being saved. Jadi dikatakan setiap hari orang diselamatkan. How did the early church grow so fast? Every day numbers are being added. Jadi kita perlu tahu mengapa gereja mula-mula setiap hari bisa bertambah jumlah jiwa-jiwa. There must be something that the early church is doing that is bearing much fruit. Pasti apa yang dilakukan atau ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga mereka boleh berbuah. Maybe you can read Acts 42 to 47. The answer is all there. Between verse 41 to 47, you can read from verse 42. Saudara buka Alkitab saudara dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 dan 43. Ini adalah kuncinya. Ayat ini berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. When you read this, you will realize that there are seven principles in there, 7 things. Kita boleh belajar ada 7 prinsip yang penting dalam gereja mula-mula. He says they were teaching. They were devoted themselves to the apostles' teaching. Tadi di sini dikatakan yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. It is important that you be discipled in the Word of God. Jadi saudara, betapa penting Anda itu juga dimuridkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Before you want to go out and touch the world for Jesus, you got to know Him. Sebelum engkau keluar menjangkau jiwa-jiwa, engkau harus mengenal mereka. And He is the Word of God. Dan dia sendiri adalah firman Tuhan. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh, and the Word became light. Jadi di dalam Yohanes sendiri juga berkata, dia adalah firman Tuhan, aku adalah firman Tuhan, dan firman itu bersama-sama dengan aku, dan aku adalah Allah. Dr. Mark Belilis, who was the founder of Transformation International, wrote in his book, Seorang dokter Belilis yang menuliskan satu perubahan, ya, sebuah kebangkitan, kebangunan rohani perubahan, menulis satu buku. he says, no mega church or revival has ever transformed a nation. Tidak ada yang namanya mega church atau gereja besar yang mengubah bangsa. A nation is transformed through discipleship. Tetapi bangsa akan bisa berubah melalui pemuritan. Making disciples and sending them out. Membuat murid atau membentuk murid dan mengutus mereka. And that is what the organization that I serve in is all about, making disciples. Dan itulah salah satu organisasi yang saya layani, yaitu membentuk murid. Bringing the Bible school to them in their village, discipling them through the local church, in their own language, in their own environment, because when you bring them to the city, after they taste city life, they do not want to go back. So we disciple them in their own village, in their own language, and send them to reach their own people in their own environment and language. Jadi organisasi yang saya layani atau ICM itu bergerak dengan membawa beberapa bahan, yaitu bahan-bahan pemuritan, dan membawanya ke kampung-kampung, ke orang-orang di luar untuk dimuridkan. Kemudian mereka sendiri yang akan menjangkau jiwa di kampung-kampung mereka. And today we have more than 1,000 churches and house fellowships in different parts of the world
through ordinary people who would even dream of serving God. Dan hari ini puji Tuhan ada ribuan gereja Tuhan dan juga gereja-gereja yang sudah dibangun atau dibuka melalui orang-orang yang sederhana. She is also ICM before. Ya, saya adalah ICM dulu ya. So we got to make disciples. Jadi saudara harus membuat murid atau memuridkan. It is important that you come to be discipled. Jadi betapa penting Anda harus datang dan mau dimuridkan. Amin. The church is always there. You know, Bible studies, your cell group, that is where you're discipled. Jadi gereja kita bahkan juga sudah ada ya pembelajaran Alkitab, pemuritan, connect group itu bahagian dari pemuritan. In John 6:63 it says the word of God is spirit and it's alive. Dalam Yohanes 6 berkata, Roh Allah itu adalah hidup. And for the word of God to come alive, you need to first know the word of God, put it to practice, and then you see the power of God in and through the word of God. Dan Alkitab mengajarkan bagaimana kita bisa merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Karena dia roh, maka kita harus mengenal atau memahami firman Tuhan. Mengalami firman Tuhan, kemudian kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. See, wherever you are, where you stay, where you work, there are people who are hurting. Saudara, dimanapun Anda berada, dimana engkau tinggal, itu banyak orang terluka. There are people who are looking for an answer for their longing soul. Ada banyak orang sedang mencari jawaban terhadap tekanan hidup mereka. And the Lord has placed you at the workplace and at your neighborhood to be the light and the salt. Dan saudara, tidak kebetulan engkau ditempatkan mungkin menjadi jiran kawan mereka, menjadi garam dan terang dunia. And that is where when they share their problems, you have the answer, the word of God. Dan di saat mereka berkongsi masalah mereka, saudara punya jawaban, dan jawaban saudara itu dari firman Tuhan. You know, and when you begin to minister to them, that is where the Holy Spirit ministers through you. Jadi saat engkau melayani mereka, disitulah Roh Kudus bekerja melalui saudara. No, it is not about you. Jadi bukan karena siapa saudara, It is the Holy Spirit who is in you, who use you as his instrument. tapi Roh Kudus di dalammu yang memakai hidupmu sebagai alat kemuliaannya. To reach out and to bring hope to those who are hopeless situation. Untuk menjangkau mereka yang tidak ada pengharapan dan memberikan pengharapan. So where you are being placed, you are the light and the salt. Jadi dimanapun kau berada saudara, pastikan engkau mengerti, engkau harus jadi garam dan terang dunia. I'm not going to share all 7, but the next is prayer. Yang selanjutnya, prinsip dari gereja mula-mula yaitu doa. Before you could go out there and touch the world for Jesus, you need to receive from him. Sebelum saudara menjangkau jiwa-jiwa, engkau juga harus menerima sesuatu dalam roh. When did the Holy Spirit come upon the 120 when they were in prayer? Karena sama seperti mereka yang ada di Yerusalem, 120 orang mereka, 120 ini sudah dibaptis Roh Kudus karena mereka berdoa. Prayer is a communion with God. Doa itu adalah sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. The more you read the Bible and the more you pray, the more you get to know him. Semakin banyak saudara berdoa, semakin banyak saudara membaca firman, semakin dalam engkau mengenal Tuhan. That is where in prayer, when you begin to share your heart to him, he too ministers to you and show you the way. Makanya ketika engkau berdoa dan membaca firman Tuhan, maka engkau akan menerima sebuah jalan kemana atau apa yang harus engkau perbuat. The next is miracles. Prinsip selanjutnya adalah mujizat. Power encounter. Power encounter. Many come to know Christ through power encounters. Kuasa dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Ada banyak orang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia alami karena kuasa dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. In Acts chapter 9, verse 33, we are not going to read, I will just tell you the story. Peter went to Lydda. He was traveling to minister to all those congregations. Hari itu dalam Kisah Para Rasul 9 ada sebuah kisah Petrus pergi ke Lydda. And when he went to Lydda,
there was a man who was paralyzed for 8 years. Dan hari itu ketika Petrus pergi ke sana, dia berjumpa ada orang yang lumpuh bertahun-tahun. And Peter went to him and said, Jesus heals you. Get up and take your mat. Dan Petrus hari itu berjumpa dengan dia dan dia berkata, bangun dan berdirilah, angkatlah tilammu. And the man just got up and he took his mat and he was completely healed. Dan hari itu orang lumpuh ini, dia berdiri dan mengambil tilamnya dan benar-benar sembuh. And because of that healing, the whole town of Lada and Sharon came to know Jesus. Dan saudara, hari itu karena mujizat itu, maka seluruh orang yang ada di Lida, mereka terima Yesus. How did it happen? Bagaimana ini terjadi? Power encounter, healings and miracles. Karena kuasa pekerjaan Roh Kudus, sebuah kuasa kesembuhan. Many years ago, I was on a mission trip to Indonesia, Dalam beberapa tahun yang lalu saya pergi satu misi ke Indonesia, Jakarta. di Jakarta. And it was quite far from Jakarta. And we met this pastor. We were in his church. He was about 72 years old then. Jadi di Jakarta saya berjumpa dengan seorang yang cukup tua, 72 tahun. Now he was a Chinese pastor, but in that place they called them Hitachi. Hitam tapi Cina. They were all like Indonesian, but actually they are Chinese. Ya. Jadi bapak ini dipanggil Hitachi, hitam tapi Cina. So he took us to his outreach by bus, which was quite far. Jadi hari itu bapak ini menjemput Pastor Edwin untuk pergi ke tempat penjangkauan atau pelayanan mereka menjangkau ke pedalaman. So we went to this village and there was a house, it all mud flooring, no furniture, and the kitchen was outside, there was no toilet. Jadi kami dibawa kepada satu kampung, di mana kampung ini ada satu rumah, dan rumah ini dia lantainya hanya tanah, saudara. And that is where the church met. Dan di tempat itulah sebetulnya gereja ini berjumpa atau membuat persekutuan. And so the pastor asked that owner of that house to share her testimony. Jadi hari itu pastor ini memanggil pemilik rumah ini untuk menyatakan kesaksian. And the lady said her 2-year-old daughter died. Jadi hari itu wanita itu atau istrinya berkata bahwa anak gadisnya yang berumur 2 tahun itu meninggal. They were all from a different faith. Karena mereka itu berbeza iman. And so they were wrapping that body to bury. Jadi hari itu mereka sudah membungkusnya dan siap untuk mau dikuburkan. Just then this pastor was passing by that house and the Holy Spirit told him, go and tell that mother that Jesus will raise that little girl. Jadi hari itu pastor ini digerakkan Roh Kudus untuk lewat di situ, dan Roh Kudus berkata, beritahu ibu ini bahwa Tuhan akan membangkitkan anaknya. Now the whole village, you know, when in a village when somebody die or get married, the whole village comes. And the whole village was there and they were from a different faith. And this pastor took courage. He went and told the mother, if you believe in Jesus, He will raise your daughter. Dan saudara tahu bahwa kondisi di kampung itu, kalau ada pesta atau penguburan, semua orang di kampung pasti tahu. Dan hari itu saudara, pastor ini mengambil keberanian karena Roh Kudus, dan dia berkata kepada ibu ini, maka anakmu akan dibangkitkan. And the pastor and that mother believed that pastor, and they accepted Christ and they began to pray. Dan dia berkata bahwa kalau engkau percaya, engkau akan mengalami kebangkitan dari anakmu. Dan hari itu pastor itu mulai berdoa. About 2 hours later, the little girl rose up. Dan selepas 2 tahun saudara, maka anak itu bangkit. Haleluya. And the whole village became Christians. Dan seluruh kampung itu akhirnya menjadi Kristen, saudara. And I had the privilege of taking photograph with that little girl. Dan hari itu saya sangat bersyukur saya dapat kesempatan untuk mengambil gambar anak gadis itu, anak How kecil did the itu. whole village come to know Jesus? Saudara, bagaimana seluruh kampung itu boleh mengenal Yesus? Because of a miracle. Karena mujizat.
You know, church, near this place, there's a lot of low-cost flats. Saudara, di daerah dekat gereja ini ada banyak daerah ekonomi lemah atau ekonomi rendah. You know, maybe once a month, Mungkin satu kali dalam sebulan, a few teams go house to house. beberapa tim di antara saudara perlu untuk pergi dari rumah ke rumah. Tell them Bagi tahu mereka that you're a Christian and you would like to talk to them. Do not mislead any of them. dan engkau perlu belajar berkata, kamu orang Kristen dan engkau boleh untuk apa? Dibimbing untuk menerima Yesus. Some will slam that. I used to do that, so I can talk through experience. Some will slam the door at you, some will invite you. Saya dulu pernah punya pengalaman, mungkin Anda akan mengalaminya, yaitu apa? Mungkin mereka menolak saudara, menutup pintu untuk saudara. And the one who invites you in is the one who needs. Dan saudara, biasanya orang yang membuka pintu untuk saudara, dialah orang yang memerlukan. They are in problems. Dia ada masalah. And you minister to them and you pray for them. Dan engkau layanilah mereka dan berdoa untuk mereka. And you'll find practically the whole family comes to know Jesus. Dan secara praktis, biasanya seluruh keluarga akan menerima Yesus. And then we will have a house fellowship every month there. Dan saudara perlu membangun yang namanya fellowship setiap bulan di sana. And from there, we'll have 2 families, 3 families, and that's how a church Dan starts. dari sana mulai ada satu keluarga yang lain, dan disitulah bisa dikatakan gereja. So you got to be intentional. Jadi saudara perlu untuk tekun. You can't just wait for souls to drop into this church. Saudara tidak boleh pasif hanya menunggu saja tiba-tiba mungkin jiwa-jiwa jatuh dari langit masuk ke gereja. The lost and the hurting are out there and we need to go out there. Tuhan berkata bahwa engkau akan diutus kepada mereka yang terluka, makanya engkau harus keluar. Katakan amin. Still can put 3 more row of chairs here, you know. Sebetulnya boleh diletak 3 baris kursi lagi di sini daripada di belakang. Okay, and then you have fellowship. Dan dari gereja mula-mula kita belajar mengenai persekutuan. And I know this church has a lot of fellowship because when I come here and preach, we have nice makan and fellowship. Dan saya tahu gereja ini sangat bagus persekutuannya sebab banyak kali makanan di sini. Then giving. Dan sisi lain juga prinsip gereja mula-mula adalah memberi. And I know this is a giving church too. Dan saya tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang juga gereja yang memberi. And the church was united. Dan gereja juga perlu menjadi gereja yang sehati, unity. And that is very important. Dan itu adalah hal yang paling penting. The devil comes to divide and to destroy. Karena musuh paling suka untuk menghancurkan dan memisahkan. And you do not want to give the devil a foothold in your church. Dan jangan beri makanan kepada musuh di gereja ini. Amin. I have been to many churches, even denominations, and I have seen they even land in court. Even I was in Indonesia last week and we were talking, and the court case is still going on in that denomination. Saudara, saya pergi kepada cukup banyak gereja-gereja di seluruh dunia. Salah satu di Indonesia pun itu ada case, itu masih ada di sidang. Maksudnya masih ada di sidang, menggantung. When I was in Africa, same thing. Waktu saya ada di Afrika juga hal yang sama. In Malaysia, there is a court case going on, but I'm not going to mention names. And that is what the devil wants to do. Di Malaysia juga sama, ya, ada case-case yang masuk di bagian sidang. Tetapi saya mau ingatkan, itulah pekerjaan musuh atau iblis. To divide and to destroy. Untuk menghancurkan dan memecah belah. That is where you need to come together to pray as a family. Oleh karena itu betapa perlu sekali saudara untuk berkumpul sehati bersama sebagai satu keluarga. Unity is very important. Kesatuan sangat penting. I believe in every church you will have some individuals who do not agree and cause division. Saudara, saya tahu kalau saudara memahami di seluruh tempat atau organisasi, pasti ada beberapa pribadi yang kadang tidak setuju atau kurang setuju kepada sebuah keputusan di gereja itu. I had an organization.
Saya pernah ada di dalam satu organisasi. And you know the challenges we go through is no joke. Dan saya boleh sadari bahwa cabaran dalam organisasi itu sangat besar, bukan hal yang main-main. And not only me, I think every pastors face challenges. Saya yakin bukan hanya saya, tetapi pastor juga menghadapi banyak jabaran. I was at the opening ceremony of a church and we had leaders, Malaysian pastors, and they came out and they said, a pastor's work is no joke. They squeeze everything out of you. Your last drop they squeeze out of you. Ya, jadi kesimpulannya adalah pekerjaan seorang pastor tidak mudah. Saya pernah menghadiri pembukaan sebuah gereja dan kumpulan pastor-pastor dia berkata, sebagai pastor tidak mudah, sebagai pastor itu berat. Seringkali harus bahasanya diperas. Diperas. Semua diperas dari hidup saudara. The demand is so great and you're not even appreciated. Kadang tuntutan terlalu tinggi dan pastor-pastor tidak pernah dihargai. To continue to faithfully go forward is because you recognize the calling of God in your life. Dan satu hal saya percaya bahwa bagaimana untuk bisa melanjutkan pelayanan dengan setia, seorang hamba Tuhan harus mengenali panggilannya. And recognizing what God has done in this 10-year journey. Dan harus juga mengenali salah satu bagian di CST, 10 tahun penyertaan Tuhan terjadi di gereja ini. Seeing His hand and His faithfulness time after time. Harus melihat tangan Tuhan bekerja dari waktu ke sewaktu. In times when you're really down and you find the Lord gives you a word that just lifts up the burden. Ada waktu di mana engkau lemah, engkau harus ingat perbuatan Tuhan akan membangkitkan iman saudara. I've been heading ICM for about 30 years. We started ICM. Kami atau saya pribadi sudah melewati di ICM kurang lebih 30 tahun. And over the years, I faced many challenges. Saya pribadi menghadapi cukup banyak jabaran. There was a time I was so down, and I was thinking, I go to read the Bible, and I just went to my Bible and I said, Lord, you got to speak to me. I was supposed to go to Deuteronomy because I was reading Deuteronomy and the New Testament. So I was just turning the Bible to go to Deuteronomy, and as I opened the Bible, it fell into Isaiah 54. Jadi hari itu ada waktu di mana saya begitu sangat lemah. Ketika saya mulai membuka Alkitab di pagi hari, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, berbicaralah kepadaku, tunjukkan kepadaku. Sebetulnya saya sedang masuk dalam pembacaan kitab, tetapi Tuhan menunjukkan satu pewahyuan melalui kitab Yesaya. And in this Bible, in Isaiah 54, right here at the end, there were two scriptures that are highlighted. Jadi di kitab Yesaya, di dalam Alkitab saya, di kitab Yesaya pasal yang ke-54 itu saya di bahagian ujung saya memberikan tanda. So before flipping the Bible to Deuteronomy, I thought I will just read this scripture that is highlighted. Jadi hari itu saya ingat selepas saya baca di bahagian lebih bagus saya akan membaca di bahagian Yesaya. And in Isaiah 54:10, he says, though the mountains be shaken and the hills be removed, my everlasting love for you will not be shaken and the covenant of peace will not be removed. Di dalam Yesaya 54 itu ditulis bahwa sekalipun gunung akan bergoncang, ya, sekalipun biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Yes, because I have compassion on you. Karena aku memiliki sebuah perjanjian dengan engkau. And this burden that I was carrying just lifted up. Dan saudara, hari itu beban di dalam hati saya seperti tiba-tiba terlepas. And then I quickly read Isaiah 54:17 just below. Dan akhirnya saya cepat-cepat membaca Yesaya 54 ayat 17 hanya di bawah saja. It says, no weapon formed against you will prevail. Dikatakan tiada senjata yang ditempa yang akan berhasil atau dilontarkan kepada engkau. You will refute every tongue that accuses you.
Di sini dikatakan bahkan bahwa dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. This is the heritage of the servants of the Lord. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. And the vindication of Him. Dan ini adalah sebuah peneguhan dari Dia. My spirits were just, lifted up. Why? It's because in my lowest moment, God ministered to me. Amin. Kenapa saudara? Hari itu saya boleh merasakan di titik terendah saya, tetapi Roh Tuhan membangkitkan dan mengangkat semua beban saya. So I know whatever plans they have, I'm not bothered because God is with me. Jadi apapun yang mereka rencanakan, saya tetap percaya Tuhan bersama dengan saya. You will refute every tongue that accuses you, and this is the heritage of the servants of the Lord. Dan Alkitab ini berkata bahwa setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau buktikan salah. Though the mountains be shaken and the hills be removed, my everlasting love for you will not be removed. Dikatakan sekalipun bukit bergoncang, gunung bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berundur. So in ministry, this is what keeps us going. Jadi di dalam pelayanan ini yang membuat kita terus berjalan. Knowing that the Lord is with you, whatever challenges you go through. Kita harus tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita apapun jabaran yang kau hadapi. Even Paul has to go through the same thing. Sekalipun bahkan Rasul Paulus juga mengalami jabaran hal yang sama. Alexander the metal worker did so much harm. Alexander juga mengalami yang namanya jabaran yang sangat besar. Everybody deserted me, Setiap kita, but God was with me. tetapi Tuhan bersama dengan That is what kita. you need. Itu yang Anda harus pegang. Whatever you're going through, Apapun yang saudara hadapi, all you need is the presence of God. yang kau perlu adalah hadirat Tuhan. And when you have Him, you have the victory in your hand. Dan ketika engkau memiliki Dia, engkau menerima kemenangan. And I'm sure this Pastor Betty and Pastor Chu would have gone through much. Dan saya percaya bahkan Pastor Chu dan Pastor Betty menghadapi ada banyak hal. And it is His faithfulness that sees them through. Dan ini adalah kesetiaan mereka yang mereka juga boleh lihat. When they have major policies or decision to make, they come and see me or they talk to me. Ketika mereka menghadapi sebuah keputusan yang sangat besar dan cukup penting, mereka akan datang kepada saya. It is not that they are just here with nobody overseeing them. Jadi mereka bukan hanya di sini dan tidak ada orang yang melihat mereka melayani. From the beginning, they asked me to be the advisor. And you know what? They just never isolate me. But there are times they came and talked to me when there are issues. Dan mereka awal-awal membuka gereja, mereka memanggil saya sebagai penasehat. Dan mereka tidak membiarkan saya begitu saja. Tetapi mereka selalu minta pertimbangan di masa di mana mereka sangat memerlukan. So always know, church, you are the living stone. Jadi saudara, Anda adalah gereja, Anda harus tahu Anda adalah batu yang hidup. He wants to use this living stone to be the light and the salt, so that the hurting and the lost would have eternal life. Dan Tuhan mau memakai batu yang hidup ini untuk membawa kebenaran atau pengharapan kepada mereka yang terhilang, untuk mereka dikembalikan kepada Tuhan. And know that every time you go out there and you want to be the light and the salt, there are roadblocks. Dan sekalipun saudara ketika engkau pergi menjadi terang dan juga garam dunia, mungkin kau menghadapi ada banyak rintangan. You will have challenges. Engkau menghadapi jabaran demi jabaran. But the power that is above all powers, the Holy Spirit is with you. Amin. Tetapi ada kuasa yang jauh lebih besar bersama dengan engkau. You will overcome. Engkau akan melewatinya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Praise you, Jesus. Lord, we just thank you for your goodness. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. We just thank you for your grace and your mercy, O Lord. Kami bersyukur untuk kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan. We just thank you, O Lord, for this 10 years, O Lord, that your hand has been on this church. Kami bersyukur untuk 10 tahun penyertaan-Mu atas gereja ini. And I pray, O Lord, Father,
Dan that saya berdoa ya Tuhan, you will continue to be the light and the salt. agar Engkau benar-benar bergerak terus menjadi terang dan garam. That you will speak to each one of them. Berbicara kepada setiap mereka ya Tuhan. That they will not just be members of this church, Agar mereka bukan hanya menjadi sebuah jemaat saja, but they will be living stones, tapi mereka akan menjadi batu yang hidup, the light and the salt. menjadi terang dan garam. Friends, I do not know what challenges you're facing. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu apa yang kau hadapi hari ini. I do not know what hindrance you have. Apa yang menghalangi engkau hari ini. But I know that the Lord wants to use you for His glory. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan akan memakai engkau menjadi kemuliaannya. He wants to use you to be the light. Tuhan mau memakai engkau menjadi terangnya. Through all those challenges that you're facing, Kepada semua jabaran yang kau hadapi, He wants to use you. Tuhan mau memakai engkau. And if that is you, you could lift up your hands and put it down, and I want to pray for you. Dan kepada engkau yang engkau menyadari ini, angkat tanganmu That dan in this turunkan. next 5 years, in this next 10 years, the Lord will take this church to the next phase of what He wants this church to be. Dari tahun atau ke 10 tahun gereja ini, bahkan hari-hari ke depan, Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. And you want to be a part of what God is doing in and through this church. Dan siapa yang ada di antara saudara mau menjadi bagian dalam gereja ini, Could lift up your hand, mari angkat tanganmu. and I want to pray for you. Dan saya akan berdoa untuk engkau. Thank you for those hands. Terima I kasih see untuk those tangan-tangan hands yang terangkat. behind. Yes. Praise you, Jesus. Shall we give altar call? I'll just pray for them here. Oke. Yes. Sorry? Can. Give Yes. altar. Altar kau. Oh. Praise you, Jesus. Terpujilah engkau ya Tuhan. Now, all those who have lifted up your hands, you could take a step and come to the altars. Anda yang tadi angkat tangan, majulah ke depan. Jesus is here. Yesus ada di sini. You want Him to use you Tuhan mau memakai engkau, apapun bebanmu, for His glory. untuk kemuliaannya. To use you Tuhan mau memakai engkau for the next phase of what He wants to do in and through this church. kepada tahun-tahun kehadapan melalui apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. You take one step towards Him, Mari ambil langkah untuk engkau berdiri. and He will take 10 steps towards you. Dan engkau akan melihat Tuhan akan mengambil 10 langkah. He's looking for vessels in this last moments of Tuhan this last mencari day alat Tuhan dari tempat ini. to bring hope to those who are in hopeless situation. Untuk membawa pengharapan kepada mereka yang tidak ada pengharapan. Yes, Jesus is calling you, Ya, Tuhan sedang memanggil engkau. and you want to be that vessel. Dan engkau mau menjadi alat Tuhan. To some of you here, Untuk beberapa engkau ada di sini. I do not know the problems that you're going through. Saya tidak tahu apa masalahmu. I do not know the sickness that you're going Aku through. tidak tahu apa penyakit yang kau hadapi. But Jesus knows. Tapi Yesus tahu. And He wants to open doors and make ways for you. Dan Tuhan mau engkau buka hati, buka pintu, buat jalan untuk dia. And He has said, I'm the Lord that healeth thee. He is your healer. Dan Yesus mau berkata bahwa akulah penyembuh dan aku akan menyembuhkan And engkau. today you say, Lord, I just surrender to you. Dan katakan hari ini Tuhan aku mau menyerahkan semua kepadamu. I need you. Aku perlu engkau. And if Tuhan. it is you could come to the altar. Jika engkau itu yang memerlukan kesembuhan, maju ke depan. And I want to pray for you. Dan saya akan berdoa untuk engkau. I cannot solve your problems. Sekali lagi saya tidak bisa menyelesaikan masalahmu. I cannot heal you. Saya tidak bisa menyembuhkan engkau. But Jesus is here. Tapi Yesus ada di sini. He is the healer. Yesus penyembuhmu. And if that is you, you could come out. Jika itu engkau datang ke depan. Let's praise your holy name, Jesus. Mari kita And I berdoa. just praise your holy name. Kida rabala rabashi, kida rabala rabashi. Just lift up your hands to Angkat Jesus. tanganmu pada Yesus. I'll pray for you. Saya akan berdoa untuk engkau. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you see all those at the altars. engkau melihat mereka yang ada di depan altar ini Tuhan. They have taken a step towards you, O Lord, Mereka sudah mengambil langkah ke depan untuk engkau ya Tuhan. to be an instrument Untuk menjadi alat for kemuliaan. your glory. Untuk kemuliaanmu. And I pray, O Lord, that at this moment, O Lord, they will have a fresh encounter with you. Dan saya berdoa agar mereka
hadirat. this moment they know they got a great, big, wonderful God Agar mereka melihat mereka punya Allah yang besar, who will never leave them nor forsake them. yang tidak pernah meninggalkan mereka. This moment they know they got the power that is above all power, the Holy Spirit. Hari ini biar mereka mengalami kuasa-Mu yang jauh lebih dari kuasa di And I dunia. pray as they take one step, oh Lord Father, towards reaching out to the lost and the hurting. Dan saat ini aku berdoa agar mereka berani mengambil langkah untuk mereka menjangkau orang yang You terluka. will open doors. Buka pintu Tuhan. You will speak through them, oh Lord. Berbicara melalui mereka ya Tuhan. You will use them as your instrument to heal the sick, oh Lord, and set the captives free. Pakai mereka menjadi alat untuk melepaskan setiap yang terikat dan menyembuhkan yang sakit. Even now, oh Lord Father, do a new work in their hearts. Bahkan saat ini juga Tuhan kerjakan Roh-Mu dalam hati mereka. And to those, oh Lord, who are facing challenges and problems. Dan kepada mereka yang menghadapi masalah yang besar dan jabaran. And to those who are sick and need healing, oh Lord. Dan mereka yang sakit yang perlu kesembuhan. You have proclaimed that I am the God that healeth thee. Engkau sudah berkata, aku adalah aku Tuhan yang And in menyembuhkan. Jesus' name I speak healing. Dan di into dalam them. nama Yesus aku berkatakan sembuh. That every sickness will have to leave in Jesus' name. Atas semua sakit penyakit engkau angkat Tuhan. Every sickness be cursed in Jesus' name. Setiap sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. And your precious blood will flow through that body Dan kuasa darah-Mu mengalir atas tubuh and mereka. bring total healing in Jesus' Dan name. membawa total kesembuhan atas hidup mereka. And Lord, I pray that you'll open doors and make ways for those who are facing challenges, oh Dan Lord. Tuhan buka pintu kepada mereka yang menghadapi jabaran yang besar. As they honor you, oh Lord, in every decision they make, oh Lord, I pray, oh Lord, Father, that you will be there with them, taking them by the hand and walking with them through those challenges. Dan ketika mereka hari ini Tuhan berani mengambil langkah ke depan dan mereka menjemput Engkau, mari Tuhan buka jalan untuk mereka. Just lift up your hands and Angkat thank tangan. Him while the pastors come and minister. Angkat tangan, angkat tangan. Saya mau Yes, berdoa, while the berdoa. leaders and the Pastor pastors berdoa. minister personally. In Mari Jesus' berdoa. name. Elder Simon. In Jesus' name, Thank you, Lord. thank you. I pray that you will touch him, Sister Elsie, that you will move through mari him, oh berdoa Lord. untuk mereka. In the name of Jesus, oh Haleluya. God. Mengalir. Open doors, oh Lord. Make ways for him, Mengalir di oh Lord. tempat ini ya Tuhan. Kiralaya Yesus shikarabakarataya. Biarkan Oh, Tuhan kirabaya kerja yang shikarabakarataya shikarabaya. Lepaskanlah semua kepada Yesus. Mengalir Tuhan dalam Jesus loves you. pakai hidupnya menjadi He alat loves you. berkat-Mu di In the name dalam of nama Jesus, Tuhan Lord, I Yesus. pray that you Tuhan will hatinya touch him, ya oh Bapa. God. Engkau Allah yang you will do a mendengar. new work Engkau in his Allah heart and yang in his mendengar. life, Kami oh berdoa di Father. dalam nama Touch Tuhan him, oh Yesus. God. Kuatkan dan teguhkan dia Tuhan. Bangkitkan rohnya di dalam nama Tuhan Yesus. In the Oh, Tuhan, name Hamba berdoa of di dalam Jesus, oh nama Lord. Yesus. Kuasa-Mu Rise up mengalir. within him, oh Yes, Lord. kok mengalir, Rise mengalir, up mengalir within him, atas oh Lord. hidupnya Tuhan. In Jesus' Jabarannya name. apapun yang dia hadapi. Roh Kudus, Engkau Allah yang tahu isi hatinya. Pulihkan hidupnya, pulihkan rumah tangganya, pekerjaannya. Touch, oh Lord, I Tuhan pray. pulihkan kesehatannya. Let Hamba your berdoa love di just dalam flow. nama Tuhan Yesus. Buka hati. As she comes to the altar, oh Lord, and surrenders to you, oh Lord, take this life Rawat hidupnya. Pulihkan, Take this life, oh pulihkan Lord. di dalam nama Yesus. and do a new Rapaya work. shikarapaya. A new Irapakarapakasataya. Let your love Irapaya just flow. shikarapaya. Just let go, Mendeklarasikan Jesus. kesembuhan menjadi bagiannya. Let go, Kami sepakat oleh kuasa dalam Jesus nama loves Yesus. you. Tidak ada yang mustahil Jesus bagi Engkau loves you. Tuhan. Tidak ada yang mustahil Jesus bagi loves Engkau Tuhan. Di Just dalam touch nama her, oh Tuhan Lord, I Yesus. pray. Organ yang baru, Lepaskanlah jantung yang semua baru. kepada Di dalam nama Tuhan Dia Yesus. mengasihi. Mengalir kelegaan. Dia akan buka Mengalir damai jalan sejahtera kepada yang daripadamu Tuhan. Lepaskanlah semua Terima kepada kasih Dia. Tuhan. In Terima kasih Roh Jesus' Kudus. name. Amin. Do that new Amin. work in their heart. Do that new work in their heart. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Let your love, Kudus. let
semua kepada Yesus. Dia akan buat kerja yang baru dalam hati. Lepaskanlah in Jesus' name. Let your blood just flow, Lord. Let your blood just flow. Every unclean spirit, oh Lord, Father, come out, oh Lord. Every unclean spirit, oh Lord, Father, we rebuke them in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yesus mengasihimu, lepaskanlah semua kepada Yesus. Dia mengasihimu, dia nak buka jalan. In Jesus' name. In Jesus' name, lepaskanlah semua kepada dia. Lepaskanlah semua. Dia mengasihimu. Touch her, oh Lord, I pray. In the name of Jesus, oh God, do that new work. Do that new work, oh God. Let your love just flow. Let your love just flow through her, oh God, Father. Jesus loves you. He will not let you go. Jesus loves you. Just let go to Jesus. Jesus. In Jesus' name. Praise your holy name. We thank you, Jesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. And I pray, O Lord, that you will continue to work in their hearts and in their Dan saya lives. berdoa Engkau melanjutkan pekerjaanmu dalam hati mereka. That they will be that living stones for you, O Lord. Agar mereka menjadi batu yang hidup untuk Engkau Tuhan. And your church be glorified where you have placed them for your glory. Dan gerejamu akan memuliakan Engkau dimanapun mereka berada. We thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Amen.
Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Kita menikmati hadirat Tuhan hari ini, amin. Dan jangan pernah lewatkan hadirat Tuhan berharga. Puji nama Tuhan.